Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, tentunya ini perubahan jadwal yang baru. Biasanya Al-Qawaidul Arba' itu di hari Rabu jam 10. Maka kita pindah ke hari Selasa hari ini di jam 7.30. Jadi ada perubahan hari dan juga jam dari Rabu ke Selasa, dari jam 10 ke 7.30. Nah, Al-Musyahidun Al-Kiram, bahasan kita pada kitab Al-Qawaidul Arba' akan masuk ke bahasan inti, yaitu membahas tentang kaedahnya. Kaedah memahami kesyirikan, atau sebaliknya di saat yang sama kaedah memahami ketauhidan. Dan sebelumnya seperti biasa, ulun ingin rekap dulu apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada 4 bagian muqaddimah. Dari pertama ulun ingin rekap sedikit, tapi tentunya hanya kita baca yakni matanya saja, karena tentunya keterangannya sudah. Siapapun di antara pemirsa yang sudah mendapatkan buku ini, maka silahkan buka di halaman 7. Dan untuk yang belum, tentunya silahkan ambil ya di Al-Akh Rahman dan juga istrinya, ikhwan kepada Akh Rahman dan akhwat kepada istrinya. Karena alhamdulillah insyaallah stoknya masih ada, mungkin 100 masih ada, gratis, silahkan diambil. Ada di postingan-postingan ulun, entah itu di WhatsApp atau di Instagram nomor mereka. Oke, kita rekap dulu 4 bagian layaknya muqaddimah sebelum masuk kepada kaidah perkataan beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kata beliau, halaman 7, perhatikan. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah
wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Al-Imam menyebutkan di sini pada muqaddimah pertamanya doa untuk semua para penuntut ilmu termasuk kita insyaallah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang maha agung, agar senantiasa menolong dan membelamu di dunia dan di akhirat. Di dunia diberikan petunjuk untuk menapaki jalan Islam yang lurus, di akhirat tentunya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Menjadikan kalian seorang yang senantiasa diberkahi pada umur, diberkahi pada keluarga, pada harta, pada rizki, dan tentunya pada amal. Di mana saja kamu berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi kenikmatan bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti syukur kita akan semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ditimpa musibah bersabar, karena ia adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menguji seseorang, bukan berarti Allah murka. Karena ujian bisa jadi yang pertama ia adalah pelebur dosa, yang kedua Allah menghendaki dari kita agar kita jauh dari keburukan, yang ketiga Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Berkaitan dengan musibah dan ia bagian dari ujian, maka ia adalah yang paling banyak tentunya maknanya adalah sebuah atau pelebur dosa. Akan begitu banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dengan musibah tersebut. Maka bersabarlah. Hati kita bersabar untuk tidak bergumam, lisan kita bersabar, kita tahan untuk tidak mencaci maki, dan tentunya anggota tubuh kita juga sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kita pribadi atau bahkan na'udzubillah kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan apabila terjatuh dalam perbuatan dosa, beristighfar. Sebab ketiga perkara itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Anda memiliki ini, Anda orang yang bahagia. Mendapatkan nikmat bersyukur, dan bukti syukurnya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan ketika ditimpa musibah bersabar, karena ada orang di luar sana yang mendapatkan musibah jauh lebih berat daripada kita. Maka bersabarlah, karena di saat yang sama ia adalah pelebur dosa, ia juga bisa kemudian mengangkat derajat seseorang, dan bisa jadi karena hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala ingin jauhkan kita dari perkara atau kemadaratan yang lain yang mungkin lebih besar. Maka bersabarlah. Ujian tentunya bisa pada rumah tangga, pasangan, bisa di anak, di orang tua, di harta, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian yang ketiga, ketika siapapun di antara kita terjatuh kepada satu dosa, segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syaikh Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, terkadang orang tidak mengatakan istighfar, dia tidak mengatakan dengan lisannya astaghfirullah, tapi perbuatan dia menunjukkan dia memohon ampunan. Apa itu? Menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Itu bukti dia bertaubat. Maka kalau sifat-sifat ini ada pada diri kita, maka bersyukurlah, karena ini tanda-tanda kebahagiaan. Diberikan nikmat bersyukur,
diberikan musibah, bersabar, dan ketika berdosa segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian muqaddimah yang kedua, perhatikan di halaman 19. Setelah doa, kali ini beliau menyebutkan akan agama yang lurus itu seperti apa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Doa lagi. Beliau awali lagi dengan doa untuk semua kita para penuntut ilmu. Ketahuilah, kata beliau, kemudian beliau berikan jumlah i'tiradiyah, satu kalimat yang tidak ada hubungannya dengan awal kalimat dan akhir kalimat, ya keluar muncul tapi dalam bentuk doa. Ketahuilah, beliau ingin mengasih tahu tentang Al-Hanifiyah itu apa, tapi sebelumnya beliau selipkan, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanmu petunjuk untuk taat kepadanya. Ya, karena ketaatan yang kita lakukan, alhamdulillah, ia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara kita mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah itu karunia. Karena banyak orang di luar sana ingin mereka untuk menjalankan ketaatan, ingin mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi nggak bisa. Berat untuk menjalankan ketaatan, kemudian ringan untuk bermaksiat. Berat untuk menjalankan ketaatan, kok mudah selalu untuk bermaksiat. Ketemu aja tempatnya, ketemu aja temannya, maksiat terus. Tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan yang sebaliknya, yaitu ketika hendak bermaksiat ada saja halangan. Ketika hendak menjalankan ketaatan mudah banget. Bahkan sampai level misalnya untuk bangun malam pun mudah dia bangun malam. Rumah dia rada jauh dari masjid, mudah dia ke masjid itu. Karena hatinya ringan. Allah mudahkan untuknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ini nikmat terbesar. Lu ingat sekali perkataan ini. Yang sering diucapkan juga oleh Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala. Bahwasanya mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmat terbesar. Karena banyak orang sama kayak kita, mungkin yakni jarak dari rumah ke masjidnya kurang lebih sama, umur kurang lebih sama, nikmat memiliki yakni kendaraan sama, mobil punya, sepeda motor ada, sepeda ada, jalan kaki pun dekat. Tapi untuk kita mudah, dia nggak mudah tuh. Susah aja ke masjid. Ya, mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmat terbesar. Maka bersyukurlah untuk siapapun di antara yakni kita semuanya yang mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya berat. Harusnya berat. Kayak sholat saja misalnya, berat. Apalagi kemudian spesifik sholat subuh sama sholat asar. Oh, berat. Dua sholat yang diawali dengan tidur. Dua sholat yang diawali dengan istirahat dulu. Tapi dia bisa tuh. Karena Allah berikan dia taufik. Karena Allah berikan dia kemudahan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Apa yang ingin beliau sampaikan? Bahwa sesungguhnya Al-Hanifiyah, kalau kita artikan secara letterlux, itu adalah kecondongan. Hanif itu artinya condong. Maksudnya kecondongan kepada perkara yang lurus. Agama yang lurus itu apa sebenarnya? Sesungguhnya Al-Hanifiyah adalah millah Ibrahim. Jalannya, agamanya,
Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, Ibrahim alaihissalam, juga kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Hanifiyah adalah milah Ibrahim, dan agama Hanif ini sebelum Nabi Muhammad diutus itu masih ada, sudah ada. Maksudnya bukan sudah ada, ya ada. Makanya kan, yakni Waraqah bin Naufal, yakni ketika Khadijah bercerita kepadanya tentang apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika Jibril mendatanginya, mendekapnya, menyuruhnya untuk membaca, Waraqah mengimani karena agama yang lurus itu ada. Betul, jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sekian ratus tahun itu nggak ada nabi, nggak ada rasul, tapi agama yang lurus tarik ke atas, yaitu millahnya Ibrahim, ada. Artinya orang di kala itu memang memilih untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita Ashabul Kahfi juga membuktikan hal itu. Ketika semua orang kemudian berbuat yakni kesyirikan kepada Allah, sekian anak muda itu mereka beriman karena ada agama yang lurus itu, yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Inilah Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya semata, tidak untuk yang lain. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perhatikan halaman 26, muqaddimah yang ketiga. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Ketika kita sudah tahu bahwasanya agama yang lurus itu adalah millahnya Ibrahim, dan maknanya adalah mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau melanjutkan, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, tahu kita tujuan hidup kita ini, tahu kenapa Allah ciptakan kita ini, jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai tauhid. Kita tahu tujuan kita diciptakan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara tugas Nabi dan Rasul yang banyak, satu, ad-da'watu ilallah, semua mereka menyuruh kepada satu perkara yang sama, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai tauhid. Ifradullah Subhanahu wa ta'ala fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu-satunya zat yang layak, yang berhak, yang benar untuk disembah. Kita tahu hidup kita tahu kita diciptakan untuk beribadah, maka ibadah yang kita lakukan harus dengan tauhid, yaitu mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Sebagaimana salat itu tidaklah dinamakan salat kecuali harus disertai dengan taharah atau wudu.
Maka jika kesyirikan itu masuk ke dalam peribadatan, menjadi rusaklah ibadah tersebut sebagaimana hadath ketika masuk ke dalam taharah seseorang. Ya, tahu kita tujuan kita diciptakan untuk beribadah, maka ibadah itu harus dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan itu, mempersembahkan amal hati, lisan dan juga anggota badan hanya kepada Allah. Tapi kemudian jika dia dimasuki kesyirikan, seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada yang lain juga. Dia memohon kepada Allah tapi kepada yang lain juga. Entah yang lain itu adalah nabi yang sudah meninggal, entah yang lain itu adalah orang saleh atau malaikat, tapi ia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Yang maha mendengar itu Allah, yang maha menjawab doa itu Allah. Anda persembahkan doa Anda kepada selain Allah, syirik. Maka ibadah jika dicampuri dengan kesyirikan, sama seperti kemudian yakni wudhu kita yang dimasuki hadath, rusak dia, rusak ibadah itu, rusak taharah itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian muqaddimah yang keempat sebelum masuk ke kaidah yang pertama, perhatikan halaman 33, masih rekap untuk matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهُ أَن يُخْلِصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Kemudian kata beliau, jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di neraka, maka Anda akan mengetahui bahwa perkara yang paling pantas kalian, yang paling penting atas kalian adalah mengetahui perkara tersebut, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jaringan atau syabakah ini. Apa itu? Kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 48. Artinya kalau kita sudah tahu bahwasanya ibadah itu jika dicampuri kesyirikan, ia akan merusak peribadatan, menghancurkan amal, mengekalkan pelakunya di neraka, maka wajib bagi kita, dan ini perkara yang paling penting untuk kita ketahui, agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ia masuk ke ibadah kita rusak. Semua amal kita hancur. Ancaman kekal di neraka akan kita hadapi. Maka perkara yang paling penting untuk kita pelajari, perkara yang paling penting untuk kita ketahui, apa syirik itu? Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa 48, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, Allah nggak ampuni. Maksudnya jika orang itu meninggal dan masih berbuat syirik besar juga masuk. Orang melakukan syirik yang besar
sampai wafat dia belum bertobat, itu tidak akan diampuni. Di mana dosa-dosa yang lain selain syirik, sampai mati pun dia masih melakukan dosa tersebut, maka semuanya di bawah kehendak Allah. Bisa Allah azab karena Allah adil. Anda berbuat dosa, dihukum dong. Tapi Allah juga bisa mengampuni karena bukan syirik. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi untuk syirik, meninggal Anda di atas kesyirikan, Anda menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga, tidak Allah ampuni. Inilah dakwah yang digaungkan oleh banyak para ustaz. Kalau sudah kemudian mereka mendakwakan tauhid, mesti mendakwahkan musuhnya. Karena ini perkara paling penting yang harus kita ketahui. Meninggal kita di atas kesyirikan, padahal sudah sampai kepada kita hujjah, dalil dan nasihat, tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Haram bagi kita surga Allah dan tempat kembali kita neraka. Dan gak bisa ditolong. Kekal di neraka, diharamkan dari kita surga, na'udzubillah, dan kemudian tidak bisa ditolong karena sampai meninggal berbuat syirik. Jadi siapapun di antara Anda, jangan anti dulu. Gak bisa kemudian dengerin dakwah tauhid langsung kemudian gak suka, gak setuju. Ini perkara paling penting hidup ini. Tujuan kita hidup untuk beribadah. Ibadah tidak pernah akan diterima kecuali dengan tauhid. Karena kalau ibadah kemudian dirasuki syirik, ia menghancurkan ibadah itu. Menghancurkan amal itu. Membuat kemudian pelakunya diberikan ancaman kekekalan di neraka dan gak bisa ditolong. Gak bisa ditolong. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, gak akan. Bagi yang meninggal di atas kesyirikan. Kalau sebelum meninggal sempat bertobat, sekalipun dari syirik yang besar, diterima. Allah Maha Pengampun kok. Dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaedah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Artinya 4 kaedah yang kita akan bahas berikut ini, semuanya Allah sebutkan dalam firman-firmannya dalam Al-Quran. Akhirnya ketika kita tahu 4 kaedah ini, tahu kita apa itu tauhid. Ketika kita tahu 4 kaidah ini, tahu kita apa itu syirik. Supaya kemudian ibadah kita lurus dengan ketauhidan, supaya ibadah kita kemudian aman dari kesyirikan. Fahami 4 kaidah ini. Yang pertama, ini bahasan kita hari ini. Perhatikan halaman 37, bahasan baru hari ini. Al-Qaidatul Ula. Kaidah yang pertama. Al-Qaidatul Ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbilul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah pertama di antara 4 kaidah bagaimana cara kita bertauhid. Di antara 4 kaidah, bagaimana kita mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Jadi dalam kitab ini diterjemahkan 4 kaidah memahami tauhid. Di saat yang sama juga kita bisa sebutkan kitab ini 4 kaidah memahami lawannya, yaitu syirik. Kaidah pertama, kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur segala urusan. Mereka tahu itu.
Mereka bukan cuma tahu, mereka tahu dan mengakui. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Inilah kenapa kemudian tauhid itu dibagi. Dan itu bukan perkara bid'ah. Di awal-awal saja, bahkan di surah Al-Fatihah saja, pembagian tauhid menjadi 3 itu semuanya sudah ada. Kenapa dibagi? Karena untuk membedakan kita dibandingkan orang-orang musyrikin zaman itu. Karena kalau yang dibahas hanya tauhid rububiyah, orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Mereka yakin Allah pemberi rizki, Allah pencipta. Nggak ada di antara mereka yang mengakui bahwasanya ada pencipta selain Allah, ada yang beri rizki selain Allah. Nggak. Mereka mengesahkan Allah dalam rububiyah. Tapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam karena mereka syirik kepada Allah. Itulah bahasan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, dalam perbuatan hamba. Amal hati, lisan, dan anggota badan persembahkan hanya kepada Allah, bukan ke patung. Hanya kepada Allah, bukan ke orang soleh. Hanya kepada Allah, bukan ke kuburan, bukan. Kalau tidak dibagi, nanti tidak ketahuan bedanya. Terlepas dari kemudian bahasan ketiga, tauhid asma wa sifat. 2 yang pertama ini penting. 3 penting lagi, itu lebih mendalam. Karena kalau tidak dibagi, karena akhirnya kita nggak ada beda sama orang musyrikin di zaman itu. Karena mereka mengakui Allah, yakni dalam perbuatan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kaidah pertama, kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta dan pengatur segala urusan. Mereka mengakui. Tapi apakah pengakuan mereka menjadikan mereka Muslim? No. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena berbuat syirik. Nyembah berhala, nyembah patung. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Sang penciptalah yang berhak untuk disembah. Bukan makhluk yang diciptakan yang disembah. Bahkan mereka yang bikin kan patung itu. Mereka yang pahat, mereka yang bikin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Yang artinya adalah, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Dari langit hujan yang Allah turunkan, dari bumi tumbuh-tumbuhan dan semua binatang ternak yang kemudian bisa kita nikmati. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ketika nanti kita dibangkitkan. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Semua kita asalnya seperti itu hingga ditiupkan roh. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi kalau ditanya tentang perbuatan Allah, mereka mengakui semua. Yang berikan rezeki Allah. Ingat nggak bahasan kita? Tapi makanya videonya belum diposting gitu ya. Bahasan ketika kita baca sirah, dan kala itu Abu Talib menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah, dan kemudian kala itu dia yang menyampaikan khutbah nikah. Dia yang memberikan nasihat pernikahan.
Dia sebutkan mulianya nasab Nabi Muhammad, tapi sebelum menyebutkan mulianya nasab Nabi Muhammad SAW, apa yang dia lakukan? Dia memuji Allah. Pembukaan ceramahnya sebelum menyampaikan nasihat pernikahan, bahkan sebelum nasihat, dia sebutkan kemuliaan Nabi Muhammad dengan nasabnya, Bani Hashimnya, Quraisynya. Dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah. Orang kafir itu, paman Nabi Muhammad. Ya, disebutkan di sirah. Dia memuji Allah, dia memuliakan Allah, dia mensucikan Allah, baru kemudian dia ceramah. Itu orang kafir. Karena mereka mengakui perbuatan-perbuatan Allah, mereka mengakui, mereka mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan Allah. Kalau mereka ditanya, Allah semua jawabannya. Makanya sering kita menyampaikan kalau nih. Misalnya sebagian di antara kita kaum muslimin takut akan rizkinya. Wah, kalau saya tinggalkan pekerjaan itu, gimana anak dan istri saya makan? Kalau perusahaan itu ditutup, kemana semua karyawan cari kerja? Loh, Anda lebih parah dibandingkan orang musyrik kalau begitu. Mereka saja yakin pemberi rezeki itu Allah. Kenapa kita kemudian takut? Selama kita berusaha, pasti dapat. Allah telah tentukan rizki semua kita sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tentukan. Kenapa kita takut? Tapi kita diberikan pilihan. Ada yang haram, tinggalkan. Ada yang syubhat, tinggalkan. Apalagi yang haram, tinggalkan. Berusaha, mesti dapat. Tersiok-siok, pasti. Itu untuk melebur dosa kita kok. Puluhan tahun kita bergumul dengan yang haram. Ketika bertobat, hijrah, ingin nyari yang halal, ya susah dulu. Coba ini, coba itu, pintu ini, pintu itu. Kesusahan sini, kesusahan itu. Semua itu ujian dari Allah untuk melebur dosa Anda yang begitu lama kemarin. Untuk melebur dosa semua kita yang begitu lama kemarin. Hasupan kita yang haram dari kemarin. Jadi sabar aja. Dan teman-teman yang bertaubat, nggak ada yang mati itu. Bukan nggak ada yang mati, belum mati itu. Tapi kalau sebelumnya mereka terseok-seok, iya. Tapi mereka sabar. Karena apa? Ini saya sering cerita. Bagaimana ikhwah kita, dia pimpinan cabang bank. Istrinya ngaji. Kemudian istrinya paham lebih dulu akan haramnya penghasilan suaminya. Diajaklah suaminya ngaji. Begitu suaminya paham, nggak butuh waktu lama, bahkan kurang lebih cuma 1 bulan, resign dia. Antum tahu ujiannya setelah itu? Begitu resign, bank lain datang menawarkan jabatan yang lebih tinggi atau jabatan yang sama sebagai pimpinan cabang, tapi semuanya double. Gajinya, mungkin tunjangannya, semuanya double. Siapa kemudian kala itu yang betul-betul diuji keimanannya? Si istrinya. Karena kalau sudah berbicara duniawi, ini double daripada yang kemarin. Ya, Anda mau ganti tas seminggu sekali ya? Mau bukan ganti. Anda mau beli tas seminggu sekali juga bisa. Kan itu ya, memang ada rahasia unik wanita dan tas itu. Nggak tahu juga kita. Ada hubungan yang sangat erat antara wanita dan tas itu. Selalu bergandengan. Seperti bergandengannya iman dan amal saleh. Sembahlah Allah, bakti pada orang tua. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wanita dan tas. Nah itu kayak gitu tuh. Bisa beli tiap pekan. Mau yang berapa kek? Oh gajinya besar banget suaminya. Alhamdulillah. Kemudian ketika dia yang goyah, suaminya yang memantapkan. Loh kan kamu yang nasihatin saya kemarin.
Kamu yang mantapkan saya kemarin. Sekarang saya mantap. Mau berapapun tawaran, no. Yuk kita jalani hidup yang ada. Terseok-seok, iya. Tapi mereka bersabar. Dan masih hidup teman-teman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin salah satunya, yakni yang mungkin Anda pernah tonton di video ini, Jalan Hijrahku bersama Al-Akh yakni Wahyu Tasmin. Barakallahu fikum. Sedang ada di mana? Di Makassar ya. Ya. Beliau itu sampai tolak-tolak kerjaan sekarang. Setelah keluar dengan puluhan juta gaji, terseok-seok dulu, sekarang nolak-nolakin kerjaan. Kenapa? Udah penuh, subhanallah. Rezeki Allah dibuka di begitu banyak jalan untuknya. Masih hidup orangnya, tanya aja itu. Ya. Akun IG-nya kita cantumkan nggak? Kayaknya kita cantumkan. Kalau enggak kita nanti akan cantumkan. Akun IG-nya ada, beliau aktif di Facebook dan teman-teman yang lain. Ya, subhanallah. Karena Allah tidak akan wafatkan kita sampai rezeki kita sempurna. Jadi sangat parah kalau misalnya sebagian kaum muslimin takut akan rezekinya. Kenapa kita takut? Lawang Tuhan kita Allah yang maha kaya. Kenapa kita takut? Dia yang maha kaya. Yang kita sembah itu Allah yang maha kaya. Sering dengar orang namanya Abdul Ghani kan? Hamba Al-Ghani. Al-Ghani itu salah satu di antara nama dan sifat Allah yang maha kaya. Kaya. Kekayaannya itu disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad dalam hadits qudsi. Perumpamaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi di Arba'in Nawawi itu nomor 24 kalau enggak salah. Hadis nomor 24 kalau enggak salah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yunkisul mikhyatu idza udkhilal bahra. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, jika awal kalian dan akhir kalian, manusianya dan jinnya berkumpul di satu tempat dan semua mereka memohon kepadaku, niscaya aku akan kabulkan semuanya. Di antara dalil perkumpulan yang banyak dan syar'i lebih dekat untuk dijawab doanya. Makanya ada doa di ujung Jumatan, ada doa di ujung khutbah Id. Karena itu perkumpulan yang syar'i. Ada doa juga tentunya di sholat istisqa. Ini dalilnya. Perkumpulan yang syar'i, berkumpulnya banyaknya kaum muslimin yang syar'i. Kemudian mereka memanjatkan kepada Allah doa lebih dekat ad'alil istijabah, kata Syaikhul Utsaimin, lebih dekat untuk dijawab berdasarkan hadis ini. Wahai hambaku, kata Allah, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat, semua mereka memohon kepada aku, bersamaan semuanya minta, nggak ada doa yang berbenturan bagi Allah. Semuanya minta, manusia dan jin dari awal sampai akhir, semua aku akan kabulkan semua. Apa bahasan kita? Akan kayanya Allah. Dan ketika Allah kabulkan semuanya, tidak mengurangi dari apa yang aku miliki, tidak mengurangi dari apa yang ada di sisiku. Maksudnya kekayaan. Ketika Allah kabulkan semua, kemudian Allah jadi miskin gitu, enggak ada. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke lautan, kalian ambil kembali, air laut tidak pernah berkurang. Seperti itu kekayaan Allah. Jadi tidak boleh kemudian kita ragu akan rizki kita, karena Allah sudah tentukan, yang maha kaya telah menentukan untuk kita. Karena kalau sampai kita takut, ragu, maka kita lebih parah dibandingkan orang-orang musyrikin waktu itu. Karena mereka meyakini Allah Ar-Razzaq, Allah maha memberi rizki.
Wallahu a'lam bishawab. Kita ulangi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Gak ada. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghidupkan dari yang telah mati, Allah. Penglihatan ini kayak teknologi layar sudah berapa K? Teknologi warna sudah 5K ya. Kamera itu udah berapa K? Hah? Sudah 16K. Anda kalau punya satu gadget gitu ya, kamera ya, katakanlah kamera ya. Kemudian teknologinya sudah 16K. Ini kamera kita kan cuman 4K, cuman 4K. Sekarang itu teknologinya sudah 16. Artinya kejernihan gambar yang Anda lihat, kalau misalnya sekarang aja nih, kita nge-shoot kemudian settingannya 4K gitu ya. Sebagian ikhwah di luar sana yang nonton live di YouTube tapi di TV yang gede, 40, 50, 60. Wajah saya nggak kayak Lego kan? Kotak-kotak enggak, bening. Kenapa? Karena warnanya kuat. Kecuali di sini sekarang kita setting pakai 360 ya, 360 pixel atau 480 pixel kamera set. Sebagian ikhwah di luar sana nontonnya misalnya enggak mesti ceramah saya, ceramah yang lain. Kemudian misalnya di layar 50 in, Lego dia nonton Lego, kotak-kotak wajah ustadznya. Kenapa? Karena itulah teknologi. Semakin kesini, kejernihan, kedetailan pixel dari gambar luar biasa. Mau sampai kapanpun teknologi ini secanggih apapun, gak akan mengalahkan teknologi mata. Kita nggak tahu istilahnya ini untuk mata kita ini. Bukan full HD, bukan. Nggak tahu kita istilahnya ini. Ya Bet ya? Begitu indahnya kita melihat semua, ya ini ciptaan Allah dengan nih. Siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan. Begitu rumitnya dibalik ya sesuatu dibalik mata ini. Ya banyak lah itu ya, di YouTube ada, di liputan-liputan bagaimana ya ini kompleksnya ciptaan Allah yang namanya mata. Juga pendengaran. Yang seperti itu, zat yang seperti itu, yang menciptakan seperti itu harusnya yang layak untuk disembah. Makanya orang kafir pun mengakui. Makanya orang kafir pun mengakui. Kalau sampai ada orang kemudian mengatasnamakan Islam, tapi dia meyakini ada pencipta selain Allah, lebih parah daripada orang musyrik. Kalau ada orang mengatasnamakan Islam, tapi mengakui ada yang bisa memberikan rizki selain Allah, lebih parah daripada orang musyrik. Iya dong, karena mereka aja percaya. Katakanlah wahai Muhammad, tanyain mereka, kita akan baca nanti tafsir singkatnya. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Di antara maknanya ketika kita dibangkitkan nanti. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Di antaranya semua kita ketika terlahir sebelumnya kan mati. Sebelum ditiupkan ruh, mati. Hidup tapi belum bernyawa. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, pasti menjawab, Allah. Maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Yunus 31. Sebelum masuk ke penjelasan, dan kayaknya penjelasan ini kita akan pending di pertemuan yang lain. Kita baca tafsir singkatnya untuk ayat ini. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin man yarzuqukum minas sama bima yunziluhu minal matar wa minal ardi
bima yumbituhu fiha min anwa'in nabati wasyajari ta'kuluna minhu antum wa an'amukum. Wa man yamliku ma tatamatta'una bihi antum wa ghairukum min hawasis sam'i wal absar. Wa man dhal ladzi yamliku al-hayata wal mauta fil kauni kullih. Fayukhrijul ahya'a wal amwata ba'daha min ba'din fima ta'rifuna minal makhluqat wa fima la ta'rifun. Wa man yudabbiru amra as-sama'i wal ardi wa ma fihinna. Wa amrukum wa amrul khaliqati jami'an. Fasawfa yujibunaka bi anna alladhi yaf'alu dhalika kullahu huwa Allah. Faqul lahum afala takhafuna iqab Allah in abadtum ma'ahu ghairah. Wahai Rasul Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin itu, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dengan apa-apa yang diturunkan dari langit, di antaranya hujan, nikmat yang luar biasa. Wa minal ardi bima yumbitu fiha min anwa'in nabati wasyajari ta'kuluna minhu wa antum wa an'amukum. Dan tanyakan kepada orang-orang musyrikin itu, hai Muhammad SAW, siapakah kemudian yang menumbuhkan tumbuhan dari bumi ini dengan begitu atau bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, kalian dan gembalaan kalian, kalian dan binatang kalian, ternak kalian memakan darinya. Mereka makan rumput, sebagian kita juga makan dedaunan kan, ya. Daun ini, daun itu, sayur ini, sayur itu, kita makan semua dari bumi. Pohon kemudian dengan buah-buahannya kita makan juga. Kemudian tanyakan juga kepada mereka, hai Muhammad SAW, siapakah kemudian yang memiliki sesuatu yang kalian nikmati itu, di antaranya adalah penglihatan dan pendengaran. Siapa yang ngasih? Sampaikan disebutkan di satu hadis akan keutamaan orang yang sabar kalau dia kemudian Allah ambil penglihatannya, karena ini nikmat paling besar kata para ulama. Dengannya akhirnya kita bisa kemudian melihat keindahan dan kemudian menikmatinya. Dengannya kemudian kita bisa melihat keburukan hingga bisa menghindarinya. Nikmat penglihatan. Sampai Allah janjikan surga, Nabi Muhammad sabdakan untuk kemudian memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang Allah tentukan takdirkan mereka buta. Manibtuliya bihabibataihi. Dalam riwayat lain, man ibtalaitu, barang siapa yang diuji atau barang siapa orang yang aku uji bihabibataihi, dengan kedua hal yang dia paling cintai, yaitu hilangnya penglihatannya, dua matanya. Fasabara, kemudian dia bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya, maka aku tidak ridha untuk dia pahala kecuali surga. Karena ini paling nikmat. Dan juga pendengaran. Di antara semua teman-teman yang kemudian qadarallah mereka punya kekurangan pada tubuhnya, kita katakan difabel, yang paling tinggi susah dan repotnya itulah orang yang tuli. Kenapa? Karena informasi tidak masuk. Itu saya dengar langsung dari beliau, Ibu Cynthia yang menerjemahkan bagian ceramah ulun waktu itu. Di antara semua yang difabel, ini paling tinggi. Artinya paling susah untuk kemudian berinteraksi dengan mereka yang tuli. Kenapa? Informasi nggak masuk. Walaupun tentunya tidak kita pungkiri, kata Syekh Al-Utsaimin, ya para ulama yang lain tentunya,
Allah berikan mereka nikmat yang lain biasanya. Yang buta kita dapati hafalannya kuat. Yang buta kita dapati kemudian punya kelebihan yang lain, di mana orang normal pun nggak punya. Allah adil kok. Tapi berat. Dan semoga semua mereka bersabar. Dan kita yang diberikan kenikmatan full ini banyak-banyak bersyukur. Manfaatkan untuk yang baik-baik, untuk ketaatan. Tidak melihat, tidak mendengar, kecuali yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan tanyakan pada mereka, hai Muhammad, perkara yang kalian nikmati itu, yaitu penglihatan dan pendengaran, siapa yang ngasih? Dan juga tanyakan pada mereka, hai Muhammad, siapa yang memiliki kehidupan dan kematian, bisa menghidupkan dan kematian, semuanya. Dan tanyakan juga, hai Muhammad, siapa yang mengurus semua urusan di langit dan di bumi? Fasawfa yujibuna bi anna alladhi yaf'alu dzalika kullahu huwa Allah. Maka niscaya mereka akan menjawab kepadamu bahwa saya melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, berikan nikmat ini, nikmat itu, Allah semuanya. Mereka akan jawab itu. Faqul lahum, maka katakan pada mereka, ya Muhammad, afala takhafuna iqaballah in abadtum ma'ahu ghairah. Maka tidakkah kalian takut ketika mereka semuanya menjawab Allah, akan semua nikmat tersebut mereka menjawab semuanya Allah, maka tidakkah kalian takut? Atau apa kalian enggak takut? Takut akan azab Allah, takut akan iqab Allah, balasan Allah, azab Allah, jika kalian menyembah yang lain. Tidakkah kalian takut kepada hukuman Allah, azab Allah, kalau kalian mempersembahkan ibadah kepada yang lain? Padahal kalian tahu yang berikan semua nikmat itu Allah. Kok kalian sembah yang lain? Nggak takut? Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan muqaddimah kaidah, bukan muqaddimah, berkaitan dengan kaidah yang pertama, masih bahas matan dan sedikit tafsir. Insyaallah keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan untuk potongan ini kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah pertanyaan kita akan pending. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Semoga kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.